Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan kami Dunia Puyuh. Semoga dulur-dulur semua masih diberi kesehatan, masih diberi rezeki walaupun keadaan sekarang sedang PPKM ya. Jadi saya udah sangat sering sekali hari ini yang akan kita bahas ditanya oleh banyak teman-teman atau orang yang baru terjun ke dunia puyuh. Pertanyaannya begini, apakah ternak puyuh itu bisa membuat kita kaya? Itu pertanyaan yang absurd, konyol, tapi memang banyak yang tanya. Karena kan kalau kita usaha itu maunya ya untung, dapat cuan, modal sedikit tapi untung banyak, kan rata-rata begitu orang kalau mau usaha. Nah, jadi sebelum jauh-jauh kita membahas apakah beternak puyuh itu bisa membuat kita kaya atau tidak, sebenarnya ada hal yang penting yang harus kita definisikan biar persepsi kita itu nanti sama. Sebenarnya kaya itu apa sih? Nah, kalau di beberapa referensi ini coba kita lihat di Google, sebenarnya apa sih definisi kaya itu? Rata-rata di situ definisi kaya adalah orang yang banyak uangnya. Sementara kalau kata Mbah Robert Kiyosaki yang punya buku Rich Dad dan Poor Dad itu mengatakan bahwa kaya itu punya passive income, dan besaran passive income itu melebihi dari biaya-biaya yang kita butuhkan keseharian. Jadi kalau menurut Robert Kiyosaki, orang kaya itu berarti punya passive income. Kita nggak kerja, uang yang kerja. Nah, oke. Terus harus melebihi biaya hidup kita. Jadi kalau biaya hidup kita bulanannya katakanlah 3 juta, paling nggak kita disebut kaya kalau kita punya uang lebih dari 3 juta. Karena itu kalau bisa kita simpulkan dari teori Robert Kiyosaki, jadi semakin sederhana kita, berarti standar gaya kita itu lebih minimal lagi. Kita nggak perlu moyong-moyong banget. Kalau kita mau hidup sederhana, nggak kakek pola, maka kekayaan itu akan lebih dekat dengan kita. Nah, jadi definisinya udah kita sepakati itu ya. Jadi kekayaan itu adalah apa yang kita dapatkan itu harus melebihi dari beban biaya atau kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itu kita sebut kaya gitu ya. Nah, kalau puyuh gimana ngukurnya? Bisa kaya apa enggak kalau ternak puyuh? Nah, sekarang mari kita bahas. Dulu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan pernah saya bahas, kalau kita terjun di dunia bisnis puyuh itu kita harus punya visi. Visi kita apa? Bisnis puyuh ini atau ternak puyuh ini mau kita jadikan sampingankah? Atau cuman hobikah? Atau penghasilan pokok kita? Nah, itu harus kita definisikan masing-masing. Karena kalau puyuh itu cuma sekedar hobi, berarti kan ternaknya nggak harus
ratusan, nggak harus puluhan, satu aja namanya juga hobi. Seperti kalau hobi burung kan nggak harus punya puluhan, satu aja kan udah cukup. Nah kalau puyuh, kalau memang tujuannya untuk hobi, berarti kita nggak harus punya puluhan atau ratusan kan berarti ya. Nah kalau cuman punya satu, kita ambil apanya? Telurnya atau dagingnya? Ya kalau punya satu yo udah mungkin membuat kita kaya lah, itu kan sekedar hobi aja buat diambil, katakanlah bunyinya yang cekadar-cekadar itu, atau kita ambil yang warnanya bagus, katakanlah yang dari jenis golden atau autumn yang warnanya kuning cantik itu, atau yang Californian yang warnanya biru itu kalau sekedar hobi. Jadi kalau sekedar hobi, puyuh tidak akan membuat kita kaya, kecuali kita masuk ke ceruk pasar puyuh hias. Sebenarnya ada beberapa puyuh hias yang mungkin kurang populer di masyarakat kita, tapi sebenarnya mempunyai ceruk pasar tersendiri, yang kalau kita serius sih kemungkinan juga akan menghasilkan uang. Nah itu kalau untuk hobi. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya ternak puyuh itu hanya kita jadikan pemasukan tambahan, artinya kan kita udah punya pekerjaan utama. Nah terus kalau berarti puyuh cuman sampingan, puyuh itu kan harus punya waktu tersendiri agar kita tidak meninggalkan pekerjaan utama kita. Nah kalau pekerjaan utama kita katakanlah kita ambil jamnya jam 7 sampai jam 4 sore, jam 7 pagi maksudnya, maka ternak puyuh sampingan yang awal, maksud saya awal dengan budget minim, berarti kan kemungkinan hanya bisa 1000 sampai 2000 ekor lah ya. Karena kan kalau 1000 sampai 2000 ekor itu kalau cara makan, cara minumnya udah otomatis semua kan, berarti tinggal yang ngambil waktu banyak itu kasih pakan sama buang kotoran. Nah, berarti kan itu. Nah kalau buat sampingan berarti kan kita udah punya pemasukan utama. Nah, jadi kita punya mainstream income, entah itu dari perusahaan, entah itu ikut orang, entah itu jualan apa gitu. Nah yang jelas puyuh ini hanya untuk pemasukan tambahan. Jadi kalau hanya untuk pemasukan tambahan, apalagi proyeksinya cuman kecil, kurang dari 5.000, nah maka puyuh bisa jadi membuat kita kaya, dalam arti bisa menambah income kita, atau juga puyuh itu nanti bisa membuat rugi kita, apalagi kalau kita manajemen keuangannya nggak bagus. Katakanlah hasil puyuh dibuat makan, terus hasil yang dari pekerjaan utama dibuat kredit, inilah itulah, maka ya nggak jadi semua. Karena kalau sifatnya masih untuk sampingan, harusnya bisnis untuk bisnis, jadi uangnya puyuh untuk mutar di puyuh dulu, baru nanti kalau udah in target, atau katakanlah kita punya target 5.000, nah setelah targetnya 5.000 terpenuhi, baru nanti uang lebihnya bisa kita gunakan atau kita belanjakan untuk sektor pribadi kita. Kalau belum ya hancur lebur wes, ndak ono hasilnya itu mesti an. Nah itu kalau puyuh kita jadikan income tambahan kita atau pekerjaan sampingan. Terus kalau yang ketiga adalah kalau puyuh kita gunakan sebagai income, mainstream income kita atau kebutuhan pemasukan pokok kita. Nah
kalau kita jadikan untuk pemasukan pokok kita, paling enggak puyuh itu harus lebih dari 5.000. Karena kenapa? Karena saya ngitungnya gini, kalau cara pengerjaannya aja secara puyuh itu kalau cuma 1.000-2.000 paling lama itu di kandang berapa ya, paling 1/4 jam. Kalau nambah katakanlah pakannya nyampur sendiri paling pol cuma setengah jam. Nah itu waktu selebihnya itu nanti buat apa? Nah itu kalau puyuh mau kita jadikan bahan untuk pemasukan pokok kita, jadi puyuh itu harus lebih dari 5.000. Nah, adapun soal modal yaitu nanti diurusin sendiri-sendiri. Maksudnya kalau memang visinya ke situ, arahnya ke situ, kita harus ngumpulin modal kah, atau mungkin pertama kita ikut kerja orang, terus nabung, uang kita sisihkan, pertama kita ternak dulu 1.000 sampai nanti tembus 5.000, akhirnya kita keluar dari pekerjaan utama kita. Kalau memang udah nggak bisa ke handle atau kita punya target lebih lagi, kita punya 10.000 ke atas, itu malah lebih bagus lagi. Nah itu baru bisa puyuh nanti bisa membuat untuk kebutuhan atau mencukupi kebutuhan pokok kita ya, atau income kita. Jadi gitu. Jadi kalau ada yang tanya puyuh 1.000 apa iso apa bisa membuat kita kaya, jelas enggak lah, kecuali Bapak Ibu semua melihara puyuh 1.000 terus nanti yang dijual enggak cuman akhiran kandang sama telurnya, tapi juga tanahnya. Itu jelas itu nanti membuat Bapak Ibu kaya. Itu kalau cuman 1.000 itu waktunya yang tersisa kan banyak sekali. Oke, jadi gitu ya pertanyaannya, apakah bisa membuat kaya? Bisa, dengan syarat-syarat yang sudah jadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak puyuh Indonesia.